Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Shalom. Oke guys, pagi ini sengaja saya menjumpai rekan-rekan cintai untuk menyampaikan bela negara, nasionalisme, dan Islam dalam bingkai rahmatan lil alamin. Seperti biasanya ya. Oke guys, tema kali ini adalah saya ingin menyampaikan kejahatan Orde Baru Jilid 2 ya. Jadi kerusakan moral yang kita lihat akhir-akhir ini tidak lepas dari peranan dan sejarah Orde Baru. Saya tidak perlu ceritakan atau nanti saya ceritakan hal yang sebelumnya. Tapi yang saya ceritakan adalah pada saat akhir kekuasaan Soeharto ya sebagai pemimpin Orde Baru. Nah, pada saat itu memang terjadi suatu kondisi di mana KKN ini atau nepotisme ini sangat kental dalam keluarga Soeharto ya. Saya hanya menyampaikan beberapa hal saja ya yang saya ingat ya. Tapi sebetulnya dari data itu lebih banyak dari ini ya. Penumpukan kekayaan keluarga Soeharto itu dimulai pada tahun 85. Pada saat itu diterbitkannya Kepres nomor 36 tahun 1985 atas penyerahan import barang yang dibebaskan dari pajak ya. Ini adalah barang-barang tertentu yang ditanggung oleh pemerintah. Ini antara lain import minyak yang dilakukan oleh PT Humpus dan Bimantara, tentunya milik anak-anak Soeharto ya. Kalau tidak salah Pak Surya Paloh pun ikut serta di Bimantara ya, karena memang wilayah import minyak ini khusus diperuntukkan oleh Humpus dan Bimantara. Kemudian Kepres tahun 79 tahun 1995 adalah pajak pabean. Jadi saat itu perusahaan taksi Citra milik Mbak Tutut itu bebas masuk ke Indonesia tanpa dibebani pajak. Nah, di Jakarta tahun itu tuh kita bisa melihat taksi dengan mobil-mobil Citra buatan Malaysia itu adalah milik Mbak Tutut. Dan ini memang bebas pajak sehingga dia bisa memperoleh harga yang murah, tapi dia bisa mengkreditkan kepada karyawannya dengan harga yang sudah dikenakan pajak. Luar biasa bukan? Kemudian Kepres tahun 86 tahun 1994 mengenai hak monopoli mengenai bahan peledak yang dilakukan oleh Humpus dan Bimantara. Jadi bahan peledak ini yang menjadikan bahan baku untuk suplai PT Dahana Indonesia memang hanya dimonopoli oleh PT Humpus dan Bimantara. Kemudian Kepres Jalan Tol nomor 81 tahun 1994. Nah, jadi memang pada saat itu Tommy Soeharto memiliki jalan tol Tangerang Merak ya. Dan Mbak Tutut punya jalan tol Cawang Priuk ya, jalan layang ya saat itu. Kredit banknya pun juga disediakan oleh pemerintah. Kemudian tarif tolnya pun juga disetujui oleh pemerintah. Sungguh luar biasa ya, dengan modal dengkul bisa memiliki jalan tol. Nah, inilah bisnis yang sangat tidak fair. Nah, kemudian Kepres nomor 92 tahun 1998. Ini sebenarnya hanya pemindahan pabrik mobil di Indonesia. Nah, inilah yang menjadi hal yang sangat luar biasa. Betapa serakahnya ya. Nah, kemudian yang luar biasa lagi, pada tahun 98 bantuan likuiditas darurat BLBI itu dicairkan oleh pemerintah. Padahal bantuan likuiditas ini menjadi bagian dari penggarongan dari aset-aset negara, dan ini banyak capital flight ya
yang pada akhirnya pemilik bank ini kabur ke luar negeri. Saya tidak mengerti ya, karena memang pada saat itu pengguna daripada kredit yang besar itu adalah Soeharto dan kroni-kroninya. Nah, pada akhirnya tahun 97 sampai 98 terjadilah kerusuhan. Kerusuhan yang terus berjalan, puncaknya pada bulan Mei. Awal bulan Mei itu mahasiswa seluruh Indonesia mengadakan demonstrasi ya, dan ini dihadapi oleh pemerintah dengan kekerasan ya. Nah, yang luar biasa lagi adalah orang-orang Cina ya, atau orang-orang suku Tionghoa di Indonesia ini yang menjadi kambing hitam. Disitulah mulai adalah mulai politisasi agama, di mana pada saat itu terjadi pembakaran 4 masjid ya, yang pada akhirnya dibalas dengan pembakaran gereja di Jakarta. Nah, pada akhirnya terjadi kerusuhan. Nah, menurut berita Xinhua dari kantor berita Cina mengatakan bahwa pada saat itu terjadi kerusuhan rasialis ya, di mana orang Cina itu diperkosa, dan pemerkosa ini kebanyakan adalah anggota TNI karena mereka adalah berpakaian cepat dan mendatangi rumah-rumah Cina. Ini yang luar biasa guys. Saya sangat mengerikan melihat hal ini. Tapi kita lihatlah, inilah yang terjadi, dan saya mengambil dari kantor berita Xinhua ya, yang bukan dari kantor berita Indonesia. Jadi saya sangat percaya bahwa hal ini adalah hal yang benar ya. Coba kita lihat guys, luar biasa, penjarahan, pembunuhan, perkosaan, hingga orang-orang yang dibakar. Nah, data pada saat itu lebih dari 1.000 etnis Cina meninggal dunia dan 2.900 orang tewas ya, dan 9 SPBU terbakar hingga 2.500 orang tewas ya. Ini luar biasa guys. Ditambah dengan 1.026 rumah terbakar. Luar biasa penjarahan tahun 98 ini. Dan beritanya memang sampai ke ada helikopter yang melintas di Jakarta ini yang mengatakan bahwa mereka memprovokasi massa supaya massa ini jangan ragu untuk membakar terutama etnis Tionghoa ya. Inilah kejahatan Orde Baru yang sangat luar biasa. Oke guys, silahkan Anda lihat. Artinya pemerintah Orde Baru ini memang luar biasa jahat ya guys ya. Jadi saya tidak bisa melihat sesuatu hal yang baik ya, apalagi kita bisa melihat masa lalunya ya, yang membantai jutaan orang Indonesia. Ini real ya, menurut pengakuan Saro Edi Wibowo, mertuanya SBY atau kakeknya AHY, yang membantai 3 juta orang. Jadi mereka memang menghalalkan segala cara untuk bisa berkuasa di Indonesia. Oke guys, zaman sudah modern, orang Indonesia harus maju. Jadi jangan sampai ini terjadi lagi. Jadi lagi warisan Orde Baru menjadi pemimpin di negeri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhayo. Salam kebajikan. Shalom. Salam bela negara.